Halo semuanya, kembali lagi di pembelajaran sejarah Indonesia kelas 12. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai Orde Baru yang berlangsung dari 1966 sampai 1998. Mengenai pembahasan masa Orde Baru meliputi kondisi Indonesia pada awal Orde Baru, kemudian kebijakan politik dalam negeri di masa Orde Baru, kebijakan politik luar negeri pada masa Orde Baru, dan permasalahan yang terjadi pada masa Orde Baru. Oke, mulai dari kondisi pada awal Orde Baru. Sebagian sejarawan berpendapat bahwa masa Orde Baru dimulai sejak dikeluarkannya Surat Perintah 11 Maret 1966 atau yang kita kenal dengan Super Semar, di mana Super Semar ini diberikan oleh Presiden Soekarno kepada Letnan Jenderal Soeharto. Melalui surat tersebut, Soeharto ditugaskan untuk menjaga keamanan dan juga ketertiban serta menjaga keselamatan pribadi Presiden setelah terjadinya peristiwa G30 SPKI. Namun, Super Semar ini nantinya akan mengakibatkan kondisi yang disebut dualisme kepemimpinan nasional. Apa yang dimaksud dengan dualisme kepemimpinan nasional? Yaitu kedudukan yang sama antara Presiden Soekarno dan juga Soeharto dalam memimpin negara dan pemerintahan. Nah, 2 tahun setelahnya, Soeharto kemudian ditetapkan sebagai Presiden Republik Indonesia. Bagaimana proses atau kisah Soeharto sehingga nantinya kemudian ditetapkan sebagai Presiden Indonesia? Diawali dari tanggal 22 Juni 1966. Presiden Soekarno menyampaikan pidato di mana isi pidatonya merupakan pertanggungjawabannya mengenai peristiwa G30 SPKI. Pidato tersebut berjudul Nawaksara. Namun sayangnya pidato tersebut ditolak oleh MPRS. Selanjutnya, pada 10 Januari 1967, Soekarno melengkapi pidatonya yang kemudian ditulis atau diberi judul Pelengkap Nawaksara. Namun lagi-lagi MPRS menolaknya. Lalu pada tanggal 7 Maret 1967 melalui ketetapan MPRS nomor 33 garis miring MPRS garis miring 1967, MPRS kemudian mengangkat Soeharto yang memegang amanat dari Super Semar sebagai pejabat Presiden Republik Indonesia, di mana kemudian Soeharto dilantik sebagai pejabat presiden pada tanggal 12 Maret 1967. Setahun kemudian, yaitu pada 27 Maret 1968, Soeharto ditetapkan sebagai Presiden Republik Indonesia melalui ketetapan MPRS nomor 44 garis miring MPRS garis miring 1968. Oke. Nah, itulah mengenai kondisi awal sehingga masa Orde Baru kemudian dipimpin oleh Soeharto. Selanjutnya, teman-teman, kita akan membahas mengenai kebijakan politik dalam negeri pada masa Orde Baru. Kebijakan politik dalam negeri pada masa Orde Baru diantaranya adalah yang pertama, melaksanakan pemilu, kemudian menyederhanakan jumlah partai politik dalam peserta pemilu, dan yang ketiga adalah menerapkan dwifungsi ABRI. Kita mulai dari yang paling pertama, yaitu melaksanakan pemilu. Pemerintahan Orde Baru telah melaksanakan pemilu pertamanya pada bulan Juli 1971 untuk pemilihan anggota DPR dan anggota DPRD. Nah, pada pemilu pertama ini terdapat 10 peserta yang mengikuti pemilu tersebut.
Nah, ini adalah 10 partai politik yang ikut serta pada pemilu tahun 1971. Oke, ini adalah nama-nama dari peserta pemilu tahun 1971 sesuai dengan urutan gambar yang tadi teman-teman lihat. Ada Partai Katolik, ada Partai Syarikat Islam Indonesia atau PSII, ada Nadatul Ulama atau NU, ada Partai Muslimin Indonesia atau Parmusi, Sekretariat Bersama Golongan Karya atau Sekber Golkar, Parkindo, Partai Kristen Indonesia, Partai Musyawarah Rakyat Banyak atau Murbah, Partai Nasional Indonesia atau PNI, Partai Islam Persatuan Tarbiyah Islamiyah atau PERTI, dan yang terakhir adalah Partai Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia atau IPKI. Itulah 10 peserta pemilu pertama pada masa Orde Baru di tahun 1971. Nah, berdasarkan hasil pemilu 1971, Sekber Golkar, NU, Parmusi, dan juga PNI menempati posisi teratas pemilu. Pemilu 1971 juga menetapkan bahwa MPR sebagai pengganti MPRS. Seluruh anggota MPR kemudian dilantik pada 1 Oktober 1972 dan diketuai oleh Kiai Haji Idham Khalid. MPR kemudian menunjuk Soeharto untuk kembali menjadi Presiden Republik Indonesia dan Sri Sultan Hamengkubuwono IX sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia yang kemudian dilantik pada tanggal 23 Maret 1973. Selanjutnya, pemerintah Orde Baru juga berhasil menyelenggarakan pemilu-pemilu berikutnya seperti pemilu kedua yang dilaksanakan pada 1977, kemudian 1982, 1987, 1992, dan 1997. Nah, pemilu selanjutnya atau pemilu berikutnya setelah pemilu pertama, jumlah pesertanya yang mengikuti pemilu tersebut tidak sebanyak pemilu pada tahun 1971. Hal ini dikarenakan pada 1973 pemerintah Orde Baru melakukan penggabungan partai-partai politik yang tadi ada 10, kemudian nanti disederhanakan hanya terdiri dari 3 partai politik besar. Oke. Kemudian selain dilaksanakannya pemilu, kebijakan politik lainnya yang dilakukan pada masa Orde Baru adalah Dwifungsi ABRI. Pemerintah Orde Baru juga menjalankan Dwifungsi ABRI dalam pemerintahannya. Jadi, pada masa ini selain berperan dalam menjaga pertahanan dan keamanan negara, ABRI juga memiliki fungsi dalam atau berperan dalam bidang sosial, politik, dan juga pemerintahan. Para perwira militer juga memiliki perwakilan di setiap struktur pemerintahan, bahkan sampai ke tingkat desa. Fungsi ABRI ini mengakibatkan menguatnya kedudukan ABRI di dalam pemerintahan. Hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya jabatan pemerintah yang dijabat oleh anggota ABRI, kemudian adanya fraksi ABRI dalam DPR dan peran ABRI dalam pembangunan nasional. Nah, itulah kebijakan-kebijakan yang dilakukan pada masa Orde Baru dalam kebijakan politik dalam negeri. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai kebijakan politik luar negeri pada masa Orde Baru. Pada masa Orde Baru, teman-teman, Presiden Soeharto berusaha untuk memperbaiki hubungannya dengan negara-negara barat, seperti contohnya dengan Amerika Serikat. Indonesia juga segera memperbaiki hubungannya dengan Malaysia melalui Jakarta Accord pada 11 Agustus 1966.
dan juga kembali bergabung menjadi anggota PBB pada tanggal 26 September 1966. Di kawasan Asia Tenggara, peran Indonesia diwujudkan dengan pembentukan Association of Southeast Asian Nations atau yang sering dikenal dengan ASEAN yang berdiri pada 8 Agustus 1967. Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, dan Thailand menjadi pelopor terbentuknya ASEAN. Dan kebijakan terakhirnya dalam kebijakan politik luar negeri adalah integrasi Timor Timur ke wilayah Indonesia. Kebijakan ini diawali dari konflik yang terjadi di Timor Timur dalam menentukan nasib pemerintahan dan wilayahnya pasca dilepaskan oleh Portugal tahun 1974. Konflik ini kemudian melahirkan petisi integrasi ke wilayah Indonesia pada 7 Juni 1976. Indonesia menyambut baik potensi tersebut. Selanjutnya, pemerintah Indonesia mengirimkan delegasi ke Timor Timur dan membuat rancangan Undang-Undang Integrasi Timor Timur dan menetapkan Timor Timur sebagai provinsi ke-27 Indonesia pada 17 Juli 1976. Itulah mengenai kebijakan politik luar negeri yang dilakukan pada masa Orde Baru. Setelah menyimak pembahasan mengenai bagaimana kondisi politik pada masa Orde Baru, kemudian silakan teman-teman mengerjakan tugas yang berkaitan dengan pembahasan yang tadi sudah kita sama-sama simak. Yang pertama adalah jelaskan alasan penggabungan partai-partai politik yang dilakukan pada masa Orde Baru. Kemudian yang kedua, jelaskan partai apa saja yang mengalami penggabungan tersebut. Dan yang terakhir, jelaskan permasalahan-permasalahan apa saja yang terjadi pada masa Orde Baru. Permasalahan atau penyimpangan yang terjadi pada masa Orde Baru dalam bidang politik ya teman-teman. Silahkan mencari jawabannya, boleh menggunakan buku cetak, modul, atau sumber dari internet berupa jurnal, artikel, dan lain sebagainya. Tapi jika teman-teman menggunakan sumber internet, perhatikan sumbernya. Pastikan sumber yang teman-teman gunakan adalah sumber yang kredibel atau terpercaya. Setelah selesai, teman-teman kerjakan di buku tugas, kemudian foto dan upload di sekolah sesuai dengan tenggat waktunya. Jika ada materi atau tugas yang belum dipahami, teman-teman silahkan hubungin ibu di line atau WA sesuai dengan jam pelajarannya atau di luar jam pelajarannya pun boleh. Segera kerjakan tugasnya, kemudian upload pada sekolah ya. Jangan lupa untuk memenuhi setiap tugas-tugasnya, jangan ditunda-tunda, ditunggu tugasnya sesuai dengan waktu yang disediakan. Oke teman-teman, cukup sampai di sini pembahasan kita mengenai masa Orde Baru yang kita bahas dalam bidang politik. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya, di pembahasan selanjutnya. Stay safe and healthy semuanya.